Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberi oleh Allah kesempatan untuk berkumpul bersama-sama dalam ruangan ini untuk melaksanakan kegiatan aktivitas kita ini, belajar dan mengajar ya. Baiklah anak sekalian, apakah kalian sudah siap untuk melaksanakan kegiatan belajar pada hari ini? Ya. Oh ya, ini sepertinya Bapak perhatikan ada yang agak mengantuk nih. Mungkin karena cuacanya sudah siang, panas ya, lapar dan lain-lainnya. Makanya kalau ada dari kalian yang mengantuk. Jadi atau baiknya kita lakukan pemanasan terlebih dahulu ya anak-anak, supaya ketika nanti belajar tidak ada yang mengantuk. Oke, yuk tangannya di atas. Tarik nafas dalam-dalam, kemudian hembuskan. Yo, sekali lagi yang di belakang itu, ayo berdiri. Oke, sekali lagi. Oke, ayo, alhamdulillah ya. Oke, nampaknya yang mengantuk itu udah agak mendingan. Tapi kalau masih ada di antara kalian yang mengantuk, Bapak persilakan ke toilet untuk mencuci mukanya ya. Baiklah anak-anak, Bapak akan mengabsen kalian satu persatu. Muhammad Mahfud hadir, Alex Krisdianto, Agus Pratama, Muhammad Pandu ya, hadir Muhammad Pandu. Oh ya, lengkap. Aliansa. Oh, ini sepertinya masuk semua ya anak. Baiklah, anak-anakku sekalian, ada yang tahu nggak pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang materi apa? Ayo, yang tahu boleh angkat tangan. Ya, Ariansa, silakan. Betul sekali. Jadi pertemuan kita pada siang hari ini ialah tentang perkembangan dakwah Nabi Muhammad SAW periode Madinah. Terus materi yang kemarin kita telah mempelajari materi apa? Ayo Agus, apa Agus? Oh iya, betul. Betul sekali yang dikatakan Agus. Jadi kita kemarin telah membahas tentang perkembangan dakwah Nabi Muhammad SAW periode Mekah. Bapak harap kalian semua masih mengingat materi tersebut ya, dan mengulang-ulang kembali materi tersebut. Oke. Pada pertemuan kali ini Bapak akan menyampaikan indikator pembelajaran kita. Yang pertama yaitu menjelaskan faktor-faktor penyebab hijrah Rasulullah ke Madinah. Yang kedua, mendiskusikan substansi dan strategi dakwah Rasulullah SAW. Yang ketiga, mengidentifikasi kebijakan pemerintahan Rasulullah. Dan yang keempat, menulis faktor-faktor keberhasilan Fathul Mekah. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah agar kalian mampu memahami dan menjelaskan proses perkembangan dakwah Nabi Muhammad SAW periode Madinah. Jadi pada kali ini Bapak akan menerapkan strategi reading aloud dan menggunakan metode ceramah, diskusi dan tanya jawab. Jadi sistem strateginya nanti Bapak akan membagikan lembaran materi tentang perkembangan dakwah Nabi Muhammad SAW periode Madinah ke kalian. Nanti kalian buat menjadi 4 kelompok. Setelah itu nanti perwakilan kalian membacakan materi tentang perkembangan dakwah ini. Kemudian kelompok yang lain menyimak. Setelah kelompok lain menyimak, kemudian mendiskusikannya, menyimpulkannya dan membuat suatu poin-poin penting tentang perkembangan dakwah Nabi Muhammad SAW ini. Baiklah, langsung saja tolong ketua kelas bantu Bapak bagikan lembaran materi ini. Oke, udah? Semuanya udah dapat kelompok masing-masing. Jadi pertama Pak persilakan kepada kelompok 1 untuk membacakan materi tentang faktor hijrah Nabi ke Madinah. Oke, siapa perwakilannya? Mahfud, silakan Mahfud baca. Oke, stop. Selanjutnya, materi tentang substansi dan strategi dakwah Nabi di Madinah. Kelompok 2, ya Agus, silakan baca.
Oke, stop. Selanjutnya, materi tentang kebijakan Nabi ketika memerintah di Madinah. Silakan, siapa di belakang itu? Pandu ya, Pandu baca. Oke, stop. Kemudian materi yang terakhir yaitu faktor keberhasilan Fathul Mekah kelompok 4 Ariansa, silakan baca. Oke, stop. Kita beri plus untuk teman-teman semua yang telah membacakan materi dengan cukup baik. Baiklah anak-anakku sekalian, telah kita dengar tadi penyampaian materi dari teman-teman yang sangat bagus ya. Jadi ada beberapa, Bapak kasih tambahan sedikit ya. Jadi ada beberapa faktor yang mendasari atau menyebabkan Nabi melakukan hijrah ke Madinah ya. Yang pertama yaitu faktor ajakan dari kaum Khazraj ya. Kaum Khazraj yang baru masuk Islam, kemudian dia mengajak Nabi Muhammad SAW untuk pergi ke Madinah untuk berdakwah di sana. Kemudian faktor yang kedua yaitu di masa itu Madinah adalah kota atau tempat yang aman bagi kaum muslimin. Yang ketiga, kondisi di Mekah saat itu sangat mendesak kaum muslimin sehingga mereka kesulitan untuk melaksanakan ibadah. Maka dari itu Nabi memerintahkan para sahabatnya untuk berhijrah ke Madinah. Dan yang keempat yaitu perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad agar melakukan hijrah ke Madinah. Jadi dalam proses hijrah ini ya terdapat peristiwa-peristiwa yang penting untuk kita ingat. Yang pertama yaitu proses hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah ini tidak berjalan dengan mulus, akan lebih banyak rintangan yang dihadapi oleh Nabi serta kaum muslimin ya, mulai dari kaum Quraisy ya dan lain sebagainya. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW hendak melakukan hijrah, jadi hal tersebut telah diketahui oleh kaum Quraisy sehingga mereka mengepung rumah Rasulullah SAW. Akan tetapi Allah Subhanahu Wa Taala telah memberitahukan kepada Nabi bahwa kaum Quraisy itu akan melakukan pengepungan kepada Nabi. Maka dari itu Nabi memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk meniduri tempat Rasulullah sebagai ganti bahwa agar orang Quraisy berpendapat bahwa itu adalah Rasulullah. Padahal Rasulullah dan Abu Bakar telah pergi dahulu berhijrah. Akan tetapi setelah paginya kaum Quraisy melihat ternyata itu adalah Ali bin Abi Thalib, maka ia segera mengejar Nabi Muhammad SAW dan mencari Nabi. Dan ketika itu Nabi dan Abu Bakar bersembunyi di Gua Thur selama 3 hari. Kemudian setelah 3 hari itu datanglah seorang sahabat mengantarkan unta, yaitu sahabat Abdullah bin Uraifah, membawakan 2 ekor unta untuk Nabi dan Abu Bakar untuk melakukan hijrah ke Madinah. Jadi sebelum sampai ke Madinah itu Nabi Muhammad SAW singgah di sebuah perkampungan, yaitu perkampungan tersebut bernama Quba. Dan ketika beliau berada di Quba ya, beliau mendirikan sebuah masjid di tanah milik seorang sahabat yang bernama Kulsum bin Hamdan ya. Jadi Nabi beserta Abu Bakar dan yang lainnya mendirikan sebuah masjid di daerah Quba. Dan masjid tersebut biasa disebut sebagai Masjid Quba ataupun Masjid Taqwa. Jadi anak-anak, Masjid Quba ini adalah masjid yang pertama kali didirikan oleh Rasulullah SAW. Sampai sini bisa dipahami? Jadi ada berapa faktor? Ya, ada 4 faktor yang telah teman-teman kalian sampaikan tadi ya, tentang alasan Nabi hijrah. Kemudian substansi dan strategi dakwah Nabi Muhammad SAW tadi telah disampaikan cukup jelas oleh teman-teman ya. Jadi sedikit Bapak tambahkan bahwa ada beberapa strategi ya yang digunakan oleh Rasulullah ketika berada di Madinah. Jadi
Nah, sesampainya Nabi Muhammad SAW di Madinah, pada saat itu ada dua kaum yang sedang berseteru, yaitu kaum Aus dan kaum Khazraj. Jadi strategi yang pertama dilakukan Nabi Muhammad adalah mendamaikan kedua belah pihak yang berselisih tersebut, ya, dengan cara memberikan nasihat serta memberikan penerangan kepada masyarakat Madinah bahwasanya Islam itu adalah agama yang melarang diskriminasi dan cinta pada perdamaian. Maka dari itu Nabi mengharapkan kaum Aus dan Khazraj tidak berseteru lagi. Setelah tibanya Nabi, maka keadaan mulai baik, mulai kondusif. Maka Nabi melakukan dakwah ke sahabat-sahabat yang lain yang berada di Madinah. Kemudian kebijakan Nabi ketika memerintah di Madinah, ya. Jadi tadi dibacakan oleh Ariansa itu ada 5 kebijakan, ya. Mana? Jadi yang pertama itu mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansor, ya. Selain Nabi mendamaikan dua kaum yang berseteru, Nabi juga mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Ada yang tahu nggak kaum Muhajirin itu apa? Ya, apa? Betul sekali kata-kata. Jadi kaum Muhajirin itu ialah para sahabat yang atau kaum mukminin yang berasal dari Mekah. Nah, terus kaum Ansor, ada yang tahu? Ya, Gus, apa? Ya, betul. Jadi kaum Ansor itu ialah kaum yang menerima kaum Muhajirin di Madinah. Jadi Nabi menyebut bahwa orang yang dari Makkah itu Muhajirin dan dari Madinah itu ialah Ansor. Kemudian kebijakan yang kedua yang dilakukan oleh Nabi itu meletakkan dasar-dasar politik dan tatanan sosial, ya. Tatanan sosial seperti apa? Seperti kaum Yahudi bersama kaum Muslimin itu wajib turut serta dalam peperangan. Itu kebijakannya, kebijakan Nabi. Kemudian kaum Yahudi dan Bani Auf diperlakukan sama seperti kaum Muslimin dan lain-lain sebagainya. Nanti boleh kalian baca lagi. Kemudian kebijakan yang ketiga itu mendirikan masjid, ya. Selain mendirikan masjid di Kuba, Nabi juga mendirikan masjid di Madinah sebagai pusat dakwah, tempat ibadah dan lain sebagainya. Ada yang tahu masjid apa yang didirikan Nabi di Madinah? Apa? Aqsa? Bukan. Masjid Al-Aqsa itu masjid yang ada di Palestina. Jadi masjid yang didirikan Nabi ketika beliau berada di Madinah itu adalah Masjid Nabawi. Jadi ingat, ya, masjid yang pertama dibangun Nabi adalah Masjid Kuba, dan masjid yang didirikan di Madinah itu adalah Masjid Nabawi. Ini bisa dipahami? Oke. Kemudian kebijakan yang keempat, menciptakan kesejahteraan umum. Ya, salah satunya bentuk dari kesejahteraan umum yaitu Nabi tidak mendiskriminasi setiap kaum, tidak membeda-bedakan, semuanya sama di sisi Allah, kata Nabi. Tapi yang membedakan adalah ketakwaan kepada Allah. Kemudian mengembangkan pendidikan dakwah. Jadi ini strategi atau kebijakan yang sangat penting. Karena apa? Karena diharapkan ketika Nabi wafat nanti ada penerus-penerus dari kaum muslimin, kaum mukminin untuk melanjutkan dakwah Nabi Muhammad SAW, ya. Karena mengingat manusia ini pasti akan mati. Maka dari itu Rasulullah mengembangkan pendidikan dakwah yang diadakan di Masjid Nabawi. Oke. Udah paham? Oke. Kemudian ada tambahan sedikit. Jadi ketika Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam kurun waktu yang relatif singkat sekitar 23 tahun itu Islam itu telah menguasai seluruh jazirah Arab, ya. Kenapa? Karena ini disebabkan karena kepemimpinan Rasulullah dan atas bantuan Allah Subhanahu wa taala, ya. Nabi Muhammad dan kaum muslimin banyak memenangkan peperangan melawan orang-orang kafir Quraisy dan lain sebagainya. Ada peperangan yang dilaksanakan atau dilakukan Nabi itu ada 3, ya, yang terkenal, ya. Sebenarnya banyak, cuma si Bapak membuat hanya 3, yaitu perang Badar. Jadi perang Badar itu terjadi pada
tahun 2 Hijriah pada tanggal 17 Ramadan, dan perang ini dimenangkan oleh kaum muslimin. Kemudian yang kedua, perang Uhud. Jadi perang Uhud ini terjadi karena rasa ketidakpuasan kaum musyrikin yang kalah pada perang Uhud, pada perang Badar, sehingga mereka mengumpulkan pasukan yang lebih banyak lagi, yaitu mereka mengumpulkan sekitar 10.000 pasukan kaum Quraisy, 3.000 pasukan Quraisy ya. Sedangkan dari pihak muslimin itu hanya 1.000. Akan tetapi ketika di perjalanan dihasut oleh seorang munafik, sehingga 300 pasukan dari Nabi muslimin ini pulang. Kemudian peperangan yang ketiga yaitu perang Ahzab atau Khandaq ya. Ada yang tahu apa itu ada Khandaq? Jadi Khandaq itu artinya adalah parit. Kenapa parit? Karena ketika perang ini terjadi, ada seorang sahabat mengusulkan kepada Nabi Muhammad SAW agar membuat parit untuk mengelilingi kota Madinah, sehingga para musuh itu kesulitan untuk menghancurkan kota Madinah. Ini merupakan salah dari sahabat yaitu Salman Al-Farisi. Kemudian diiyakan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian para sahabat membuat parit, sehingga disebutlah ini sebagai perang Khandaq atau perang parit ya, yang terjadi di Madinah pada bulan Syawal pada tahun 5 Hijriah. Oke, masuk materi yang terakhir anak-anakku sekalian. Faktor keberhasilan Fathul Mekah. Jadi Fathul Mekah tadi yang telah disampaikan oleh teman-teman adalah penaklukan kota Mekah. Ya, penaklukan ini terjadi pada tahun 8 Hijriah ya. Yang mendasari terjadinya penaklukan kota Mekah ini ialah karena kaum Quraisy telah melanggar perjanjian Hudaybiyah yang dilakukan antara kaum muslimin dan kaum musyrikin, sehingga Rasulullah SAW mengumpulkan bala tentara sekitar 10.000 pasukan menuju ke Mekah untuk menaklukkan kota Mekah. Akan tetapi pada saat itu tidak terjadi pertumpahan darah ya. Kenapa? Karena Nabi melakukan dakwah itu tidak dengan kekerasan. Meskipun berperang, Nabi juga menggunakan kasih sayang dan lemah lembut. Sebagaimana yang dikatakan Nabi ya kepada orang-orang Quraisy yang berada di Mekah, itu apabila kalian memasuki Masjidil Haram maka kalian akan aman. Apabila kalian memasuki rumah Abu Sufyan maka kalian akan aman. Sehingga tidaklah terjadi pertumpahan darah pada Fathul Mekah ini. Akan tetapi kaum muslimin berhasil menaklukkan kota Mekah dan Quraisy berhasil tunduk. Dan banyak dari kaum Quraisy yang masuk Islam karena cara Nabi berdakwah ini, meskipun berperang dengan kelembutannya. Baik anak-anak, ada yang ingin ditanyakan dari materi yang telah disampaikan oleh teman-teman dan bapak tadi? Jadi, setelah menyimak materi yang disampaikan oleh teman-teman tadi, bapak persilakan kepada cak kelompok untuk mendiskusikan poin-poin penting yang telah disampaikan oleh teman-teman tadi, kemudian membuat sebuah poin-poin penting yang sekiranya sangat urgent, yang sangat penting untuk diingat. Kemudian tiap kelompok membacakannya secara lantang ke teman-teman. Kemudian apabila teman-teman yang tidak jelas maka boleh bertanya. Oke, kelompok 1 persilakan membacakan poin-poin pentingnya. Mahfud. Oke, beri aplaus untuk Mahfud yang telah menyampaikan poin-poin penting pada materi kali ini. Oke, jadi mengingat waktu kita sudah hampir habis, ini Bapak ada sedikit soal untuk kalian dikerjakannya sekarang, dikumpulkan. Ini untuk menambah nilai kalian ya. Oke, ketua kelas tolong bagikan. Apakah kasih waktu 2 menit? Sudah selesai? Oke, boleh kumpulkan. Jadi anakku sekalian,
Bapak ingatkan sekali lagi bahwa jangan pernah lemah semangat, jangan pernah putus asa dalam belajar. Terus belajar walaupun banyak rintangan yang menghalau, seperti yang dilakukan Nabi ketika berdakwah. Banyak tantangan yang dihadapi Nabi, banyak yang membenci Nabi, akan tetapi Nabi tidak berputus asa karena Allah telah akan menolong orang-orang yang mau berusaha dengan baik. Baiklah anak, pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang wafatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi berhubung waktu kita sudah hampir habis, boleh alat-alat tulisnya dikemaskan. Jangan lupa materi yang telah disampaikan oleh Bapak dan teman-teman tadi, poin-poinnya diingat, dicatat, diulangi lagi di rumah ya, agar tidak lupa. Baiklah, kita akhiri pertemuan kita pada siang hari ini dengan membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.